Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Di pagi hari ini kita akan belajar tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1, semester 2. Nah, sebelumnya kalian berdoa terlebih dahulu. Nah, sudah kalian buka bukunya dan simak videonya ya. Di situ ada gambar, kalian amati gambar tersebut. Nah, di situ adalah tempat tinggal. Tempat tinggal itu apa? Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam serta tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani hidup. Udin itu adalah anak yang berasal dari Jawa Barat. Yang di Jawa Barat itu terdapat banyak tempat wisata. Salah satunya adalah Telaga Warna. Kalian pasti ingin mendengar atau ingin tahu asal mula Telaga Warna. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Yuk kita lihat asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Raja berdoa meminta agar segera dikaruniai anak dan akhirnya terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya diturutinya. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Raja dan permaisuri terkejut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri menangis dan seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Tidak disangka air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air yang menghanyutkan permata-permata tadi, mengalir keluar istana dan membentuk danau yang berwarna-warni. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, setelah itu kalian akan belajar tentang cerita fiksi karena teks tadi adalah merupakan cerita fiksi. Cerita fiksi itu apa? Cerita fiksi adalah rekaan atau khayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari khayalan pengarang tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman sendiri-sendiri maupun pengalaman orang lain. Pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita menarik. Kalian sudah tahu pengertian dari cerita fiksi, kemudian sekarang ciri-cirinya itu apa? Ciri-ciri dari cerita fiksi yang pertama merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Kemudian yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, disajikan dalam alur cerita. Cerita fiksi menggunakan bahasa yang komunikatif. Kemudian yang berikutnya, cerita fiksi menggunakan bahasa yang tidak baku. Macam-macam cerita fiksi sekarang. Di antaranya apa? Cerita rakyat, cerpen, dan novel.
Adapun jenis cerita rakyat antara lain cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan saga. Setelah ini nanti akan dibahas apa saja pengertiannya dari cerita rakyat tadi. Nah, sekarang kita belajar mengenai cerita rakyat tadi ya. Cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya apa? Contohnya cerita Pak Pandir, Pak Belalang, dan Pak Lebay Malang. Atau si Kabayan juga bisa. Kemudian mite adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa peri dan Tuhan. Contohnya Nyi Roro Kidul. Nah, kemudian fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya adalah kancil dengan buaya. Kemudian legenda. Legenda itu adalah cerita lama mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Kemudian saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Kemudian cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Kemudian novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Cerita fiksi itu tokohnya dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Masing-masing punya peran yang penting. Tokoh utama itu memiliki peran penting yang tampilnya terus-menerus dan mendominasi cerita, itu tokoh utama. Kemudian kalau tokoh tambahan itu tokoh yang dimunculkan sesekali saja atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita dari teks tersebut. Selanjutnya dalam tokoh cerita itu juga ada yang baik hatinya sifatnya, itu dinamakan protagonis. Kemudian tokoh yang memiliki sifat jahat itu dinamakan antagonis. Nah, itu mengenai cerita fiksi ya anak-anak. Setelah bercerita tentang Telaga Warna, Udin kemudian mengajak Dita bermain di samping rumahnya karena ada taman dan di taman tersebut ada ayunan. Nah, Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Ketika Udin mendorong ayunan, Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Nah, kita akan belajar mengenai gaya. Gaya itu apa? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk, itu ya anak-anak. Kemudian gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Nah, kalau tadi sudah menerangkan tentang gaya anak-anak, kemudian sekarang gerak. Gerak itu apa? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Contohnya adalah ketika kalian di kelas ada meja yang bisa kalian dorong atau bisa kalian tarik. Nah, itu kalian bisa dinamakan melakukan gaya atau gerak. Nah, nanti bisa kalian praktekkan, kalian di rumah juga bisa praktekkan ya dengan menarik meja atau mendorong meja. Nah, kalau Udin tadi itu tinggal di daerah Jawa Barat, sekarang
Di manakah kamu tinggal? Kamu pasti punya tempat tinggal, bisa di Jawa, bisa di Sumatera. Nah, kamu pasti mengenal lagu-lagu daerah yang ada di tempat tinggalmu. Nah, ini ada teman Udin, dia berasal dari Papua, dan lagu daerahnya yang terkenal salah satunya adalah Yamko Rambe Yamko. Nah, kalian pasti pernah menyanyikannya ya. Coba nanti kalian nyanyikan. Nah, coba Pak Fatur pengen mencoba menyanyi ya, kalian dengar tapi tidak sampai selesai. Gini ya, dengarkan ya. Hei yamko rambe yamko arunawa gombe. Hei yamko rambe yamko arunawa gombe. Nah, itu salah satunya ya, lagu dari Papua. Nah, nanti kalian bisa coba di rumah dengan menyanyikan lagu Papua, atau kalau lagu daerah yang lain juga boleh. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai tempo. Tempo itu apa? Tempo adalah cepat lambatnya lagu yang dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam. Ini sudah dulu ya, waktu di tema sebelumnya, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Kemudian pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat, ya, cepat. Kemudian lagu yang menidurkan bayi, untuk menidurkan bayi itu biasanya menggunakan tempo sedang atau tempo lambat. Nanti kalau pakai tempo cepat, anaknya atau bayinya tidak bisa tidur karena kaget tuh. Selanjutnya, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Sebaliknya semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada yang tidak bertitik berarti nada sedang. Kemudian nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Untuk mengukur kecepatan lagu itu ada alat pengukur yang namanya adalah metronom Maelzel atau yang disingkat mm. Jadi tempo itu ada ukurannya. Kalau 56 sampai 58 mm itu namanya lambat atau contohnya adalah lento. Kemudian kalau tempo sedang itu contohnya andante, itu nanti seperti orang berjalan 72 sampai 76 mm. Kemudian allegro atau tempo cepat itu 132 sampai 138 mm. Nah, itu ukuran untuk tempo lagu yang diukur dengan menggunakan metronom Maelzel. Selanjutnya, Udin juga punya teman yang namanya Dayu yang berasal dari Bali dan tinggal di daerah Tabanan. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang keadaan kondisi lingkungan tempat tinggal yang ada di Tabanan atau tempat tinggal yang ada di sekitar kalian. Nah, Tabanan itu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun penduduk Tabanan yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Jadi ada yang di pantai juga. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk suatu daerah. Jika kalian tinggal di pantai, kalian akan lihat penduduknya itu bermata pencaharian sebagai nelayan, sebagai petani tambak, sebagai pedagang, sebagai petani garam, dan sebagai pengrajin. Kalau tinggal di daerah
dataran rendah, sebagai buruh, sebagai petani, sebagai pedagang, dan sebagai peternak. Kalau tinggal di daerah dataran tinggi itu nanti sebagai petani perkebunan, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Jika penduduk yang tinggal di daerah kota itu nanti akan berbeda juga mata pencahariannya dengan penduduk yang ada di desa. Kalau di desa itu lebih banyak ke petani, peternakan, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Kalau di kota itu biasanya pekerja jasa, bisa pegawai bank, bisa pegawai konsultan, pengacara, sopir, atau karyawan, atau buruh pabrik. Dari pekerjaan-pekerjaan atau mata pencarian itu mereka akan melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu produksi, itu kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini dinamakan produsen. Kemudian yang kedua distribusi, kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan namanya adalah distributor. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi, itu kegiatan memakai barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini dinamakan konsumen. Kalau contoh kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggal kalian, itu kalau produksi itu biasanya contoh saja ya, pengrajin tempe, kemudian petani, peternak kambing, dan perajin genting. Kemudian distribusinya itu pedagang sayuran, sopir angkut atau mikrolet, kemudian kuli angkut. Kemudian konsumsinya atau yang memakai itu penduduk biasanya membeli pulsa ya, aplikasi online untuk memesan makanan. Sekarang mudah itu berbelanja secara langsung atau tidak langsung, dan mencukur rambut di tukang cukur rambut. Nah, itu contoh-contoh kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggal kita atau di tempat tinggal sekitar kita. Tuh. Di situ ada gambar Dayu dan keluarga. Dayu sangat senang mendengarkan cerita nenek. Kemudian seluruh keluarga Dayu juga suka mendengarkan cerita. Saat nenek bercerita, semua anggota keluarga berkumpul dan mendengarkan dengan tenang. Nah, di dalam gambar itu ada keragaman fisik pada individu dalam sebuah keluarga. Kita akan belajar tentang keragaman. Keragaman berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis. Pada manusia, keragaman yang dimaksud adalah perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu. Perbedaan pada individu itu ada karena setiap manusia memiliki ciri khas tersendiri. Dengan demikian, keragaman karakteristik individu berarti perbedaan ciri-ciri khusus pada suatu manusia. Selanjutnya, keragaman karakteristik individu dapat berupa keragaman fisik. Keragaman fisik dapat meliputi warna kulit, jenis rambut, tinggi dan rendah badan, serta berat badan. Selain keberagaman fisik juga terdapat keragaman kegemaran dan keragaman sifat. Berikutnya itu ada gambar Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Nah, ini keragaman karakteristik individu tidak hanya fisik saja, tapi juga dapat berupa kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti tadi, mereka memiliki kegemaran berbeda, namun keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana denganmu ya? Bersama dengan
saudaramu, dengan kakakmu, dengan adikmu, dengan temanmu, itu pasti memiliki kegemaran berbeda dengan yang lainnya. Bahkan dengan keluarga yang lainnya juga berbeda. Selanjutnya, manfaat keragaman yang ada dalam keluargaku. Yang pertama, belajar mengenal karakteristik seseorang. Yang kedua, belajar sikap toleransi akan perbedaan. Yang ketiga, belajar menghargai dan menerima perbedaan. Keempat, belajar saling melengkapi kekurangan satu sama yang lain melalui perbedaan. Kemudian mempelajari hal atau kegemaran baru. Dari manfaat tersebut nanti diambil kesimpulannya, keberagaman kegemaran dalam keluargaku semakin membuat kita memahami karakteristik individu anggota keluarganya berdasarkan kegemarannya. Cukup sekian materi pada pagi hari ini. Terima kasih, tetap semangat dan selalu belajar. Jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.